Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ustazah Eni akan melanjutkan pelajaran PLH kita yang minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang bagaimana lingkungan bersih, sehat, dan indah. Nah, walaupun kalian semua berada di rumah, tetapi harus tetap belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, agar kita tetap semangat. Nah, ikuti Ustazah ini bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Semangat. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku semua, ya, sekarang kita akan membahas bagaimana cara-cara kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, ya, terutama lingkungan yang ada di rumah, ya. Sekarang kita akan membahas cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan indah, terutama di rumah. Nah, semua sudah tahu ya, di rumah itu ada apa saja. Di rumah itu ada halaman yang luas. Kemudian ada juga di dalam rumahnya itu bermacam-macam kamar. Ya, ada kamar tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur, ada mungkin teras ya, ada yang punya garasi juga. Nah, semua kamar-kamar atau ruang-ruang yang ada di rumah kita, termasuk di halamannya juga, semua harus kita bersihkan. Agar apa? Agar penghuninya yang tinggal di dalamnya itu menjadi sehat dan juga betah untuk tinggal di dalam rumah. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan indah di rumah. Sekarang coba lihat, ada halaman yang luas. Ya, di rumah mungkin yang mempunyai halamannya yang luas, ya, itu bisa memanfaatkan halaman itu dengan menanam beraneka macam bunga. Biar apa? Biar menghasilkan udara yang segar. Ada yang juga di halaman rumahnya menanam pohon-pohon buah misalnya, ya, bisa buahnya untuk dimakan, yang membuat tubuh kita jadi sehat. Kemudian bunga-bunganya yang bermekaran, mengeluarkan bau yang wangi, ya, membuat hidup kita menjadi semangat dan segar. Nah, kemudian halaman rumah kita itu harus setiap hari kita sapu, ya, disapu agar tidak ada sampah yang berserakan, ya, agar lingkungan kita yang ada di sekitar kita menjadi bersih dan ya penghuninya juga menjadi sehat, tidak gampang terserang penyakit. Yang selanjutnya adalah ada ruang tamu. Nah, semuanya ya, tentunya di rumah itu mempunyai ruang tamu. Ruang tamu itu apa? Ya, ruang tamu itu adalah tempat untuk menerima tamu. Kalau ada temannya yang berkunjung atau saudaranya yang dari jauh berkunjung, itu ditempatkan di ruang tamu. Nah, karena ruang tamu itu tempat tamu yang akan berkunjung dari luar, maka harus kita bersihkan setiap hari, harus ditata dengan rapi. Dinding-dindingnya harus dibersihkan, kemudian lantainya juga harus disapu agar tidak ada sampah. Meja-meja dan kursi tamu juga harus dibersihkan. Kemudian ditata, ada hiasan-hiasan di meja atau di dinding-dinding ruang tamu harus ditata dengan rapi. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku, ini ada ruang makan. Nah, ruang makan, ya, di rumahnya mungkin ada yang punya ruang makan khusus ya. Nah, di ruang makan itu ada bermacam-macam benda dan peralatan makan. Seperti apa? Ada meja, kursi, kemudian peralatan makan yang ada di atas meja makan, itu semua harus ditata dengan rapi.
harus dibersihkan dari debu dan kotoran. Kemudian lantai-lantainya juga harus disapu ya, agar tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana. Sehingga kalau kita makan, suasananya menjadi enak ya, apalagi makan bareng bersama keluarga, sangat nikmat sekali kalau keadaannya sangat bersih dan membuat kita senang untuk makan bersama keluarga kita. Selanjutnya anak-anakku, ada ruang tidur atau kamar tidur. Biasanya di rumah itu sudah dibagi-bagi ya, ruang tidur untuk orang tua, ruang tidur untuk anak-anak, semua sudah dibagi. Semua ruang tidur itu harus dibersihkan juga ya, barang-barang yang ada di dalam ruang tidur atau kamar tidur itu harus ditata dengan rapi. Contohnya ada apa? Ada tempat tidur, kemudian ada bantal, ada guling, kemudian di sekitarnya mungkin ada meja dan kursi, ada juga hiasan-hiasan dinding yang membuat menarik di dalam kamar tidur. Dan tidak lupa harus ada ventilasi atau jendela. Ventilasi itu adalah jendela. Apa gunanya ventilasi atau jendela itu? Nah, untuk keluar masuknya udara. Jadi udara yang sudah ada di dalam kamar itu paginya akan keluar melalui jendela itu dan akan diganti oleh udara yang baru dari luar, jadi udara yang lebih segar lagi, agar nafas kita menjadi segar juga dan tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya anak-anakku, ada ruang dapur. Nah, ruang dapur itu udah tahu ya, ada yang senang membantu mama di dapur. Di dapur tempat apa? Ya, pintar. Di dapur itu tempat mama memasak. Ya, memasak nasi, memasak kue, ya, untuk kebutuhan keluarga. Nah, di ruang dapur itu ada banyak sekali benda-benda dan peralatan dapur. Juga harus ditata dengan rapi. Nah, misalnya, ya, ada kompor, ada rak piring, gelas, sendok, ada lemari, tempat menyimpan barang-barang khusus. Itu semuanya harus ditata dengan rapi, dan selesai kita menggunakan itu harus segera dibersihkan agar tidak menumpuk kotorannya ya. Kemudian tidak lupa di dapur itu juga harus ada tempat sampah. Nah, jadi mama selesai memasak itu bisa langsung kotorannya dibuang di tempat sampah. Nah, nanti kalau sudah selesai pekerjaan dapur, sampah itu segera dibawa keluar, kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah yang ada di luar, agar tidak mengundang hewan-hewan kotor seperti tikus, kecoa, lalat, nah, yang bisa berkumpul di dapur dan nanti akan menempel pada makanan yang sudah disiapkan oleh mama. Ya, yang selanjutnya anak-anakku, ada kamar mandi. Nah, semuanya ya, di dalam rumah itu harus mempunyai kamar mandi. Nah, kamar mandi itu tempat penghuni rumah itu membersihkan diri. Nah, di kamar mandi itu ada berbagai macam peralatan mandi. Misalnya juga itu ada bak mandi, ada bak mandi, kemudian ada gayung, ada perlengkapan untuk sikat gigi, ada tempat sabun, ada tempat menggantung handuk. Nah, semuanya itu harus ditata yang rapi. Dan selain itu, bak mandi ini harus dikuras paling tidak 1 minggu sekali, agar bak mandi itu tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Nah, nanti nyamuk-nyamuk itu kalau sudah ada air bak itu tidak dikuras, akan dipakai nyamuk untuk bertelur, kemudian berkembang biak dan bisa nanti menjadi banyak dan akan menyerang penghuni rumah itu. Dan selain itu, lantai dari kamar mandi itu harus disikat, dibersihkan agar tidak
licin, ya, agar tidak membahayakan bagi penghuni rumah itu. Demikianlah anak-anakku, cara-cara kita untuk menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan di sekitar kita, agar hidup kita menjadi bersih, sehat, dan indah. Nah, anak-anakku, semua yang telah Ustazah jelaskan itu harus dipraktekkan ya di rumah anak-anakku ya, agar kehidupan kita bisa menjadi tetap sehat. Demikianlah anak-anakku, perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillah.